Shalom, selamat malam untuk Jemaat Condrokusumo dan juga tentu sahabat-sahabat yang mengajar. Mari kita tunduk di dalam doa karena kita akan memulai ibadah online KPK. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Kau pakai jaringan yang ada sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, shalom. Selamat malam sekali lagi, dan yang pertama saya mau sampaikan gongsi facoy ya, atau gongsi facai ya, yaitu selamat hari Raya Imlek bagi sahabat-sahabat yang mengajar maupun jemaat Condro yang merayakan ya. Biarlah berkat Tuhan tetap ada di tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah memberkati kita, melawat kita, memberikan kita pertumbuhan. Maka tahun ini ya, tahun yang baru ini Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, haleluya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang Lukas ya, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai panjang nih, kalau nggak salah sampai 32 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua ya, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai selesai. Judul perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Berkata lagi, karena apa? Kan sebelumnya Tuhan Yesus memang sudah memberikan 2 perumpamaan. Nanti kita bahas ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kasihan banget ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Ada yang mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang mencangkup seluruh Injil. Ya. Jadi inilah inti daripada Injil. Kalau Alkitab itu hilang dan hanya tersisa perumpamaan ini, cukup untuk menggambarkan tentang kasih Allah. Ya, di sini kita melihat bahwa ada seorang anak bungsu, ya, dan bungsu ini adalah seorang pendosa. Apa sih dosanya? Yang pertama, dosanya adalah dia minta warisan padahal ayahnya belum mati. Ini sama saja doakan ayahnya segera mati. Jadi rupanya yang pertama ini udah kebangetan, ya. Dia minta warisan, ayahnya belum mati, itu udah kebangetan banget zaman itu, ya. Nggak tahu zaman sekarang, tapi saya mengimani sama aja zaman sekarang juga. Kalau orang tua masih hidup, rumah udah dipaksa supaya ayahnya bagi-bagi, itu juga kurang ajar, ya. Nah, jadi yang pertama, si anak ini mendoakan ayahnya mati. Yang kedua, dia menjual seluruh harta warisan. Harta warisan zaman itu tanah, ya. Ya, tidak hanya tanah, tapi mayoritas tanah. Dan tanah ini adalah tanah leluhur, gitu ya. Artinya tanah ini jangan dijual. Ini tanah yang jadi kebanggaan suku terutama, ya. Jadi tanah ini sebetulnya diwariskan untuk digarap, bukan untuk dijual, ya. Kalau ayahnya punya tanah dikasihkan kepada anak-anak, ya digarap jadi kebun, ya, bukan dijual, karena ini tanah warisan. Tapi rupanya si bungsu ini menjual tanah warisan ini, tanah leluhur yang sudah turun temurun, sama si bungsu ini dijual. Jadi dosa besarnya sudah dua. Dosa besar yang ketiga, dia pergi jauh. Zaman itu mereka hidup dalam suku-suku, ya. Makanya ada suku Benyamin, suku Yudea, ya, suku Manasye, ya. Ini suku Dan. Ini mereka berada di dalam satu komunitas, ya. Sangat-sangat buruk sekali ketika kita keluar dari komunitas kita, ya. Maka dari itu ketika si bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya, ini satu perilaku, satu tindakan yang betul-betul tidak terpuji, betul-betul bersalah di hadapan komunitas, terutama di hadapan ayahnya. Dia pergi meninggalkan ayahnya. Dan yang keempat, ketika dia berfoya-foya menghabiskan harta warisan itu, yang kemudian akhirnya dia melarat. Jadi ada 4 dosa besar yang dilakukan si bungsu. Dan itu gambaran dari siapa? Dari kita, manusia berdosa. Ya, kita adalah gambarannya si bungsu, ya. Kita yang terpisah dari Allah bukan karena Allah yang memisahkan diri, tetapi karena kita yang memisahkan diri. Ya. Oke, memang Tuhan yang mengusir kita dari Taman Eden, Adam dan Hawa lebih tepatnya. Tetapi bukankah Allah mengusir gara-gara Adam dan Hawa sendiri? Ya, artinya Adam dan Hawa yang memilih untuk pergi dari Allah. Ini gambaran dari manusia berdosa. Tapi yang menarik, manusia berdosa tadi, dia kembali kepada Bapa. Nah, ini bedanya antara tadi dirham dengan domba. Saya tadi bilang bahwa sebelum
Lukas ayat yang ke-11 ini ada dua perumpamaan. Perumpamaan tentang domba dan perumpamaan tentang dirham. Ada domba 100, yang satu hilang, gembala mencari. Ada dirham 10, satu hilang, perempuan mencari. Tapi yang menarik, manusia tidak dicari. Sebetulnya bukan masalah dicari, tetapi ini menggambarkan bahwa manusia tentu berbeda dengan domba dan juga dirham. Manusia punya keinginan, punya kehendak, punya keputusan, dan Tuhan hargai itu. Dan ketika manusia ini atau anak bungsu ini memutuskan untuk kembali, harus ada kebesaran hati, penundukan diri, merendahkan diri. Selama anak bungsu ini tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mau meminta ampun di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan diampuni. Itu sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan. Ketika si bungsu ini datang, dia berkata apa? Aku tidak layak menjadi anak Bapa lagi. Ini satu bentuk dia sadar akan dosanya. Dia udah keterlaluan. Tadi saya bicara tentang 4 dosa. Ini keterlaluan banget dosa saya. Karena itu tolong ampuni aku dan jadikan aku hamba. Saya nggak mau jadi anak. Bukan nggak mau, tapi saya merasa tidak pantas ketika saya harus jadi anak. Jadikan saja aku hamba Tuhan saja sudah. Hambanya Bapa, ya, yang diupah. Bahkan kalau perlu jadi budaknya Bapak yang siap bekerja. Yang penting saya bisa bersama dengan Bapak, bisa kembali kepada Bapak. Itu sebetulnya yang membuat orang berdosa diampuni, ya. Oke, engkau harus punya iman kepada Tuhan. Tapi iman itu dilandaskan apa? Karena engkau sadar engkau berdosa. Engkau sadar bahwa engkau perlu juru selamat. Orang yang tidak sadar bahwa dirinya berdosa, jangan harap dia akan punya iman kepada Yesus Kristus. Jadi langkah awal, ayo kita merendahkan diri, sadar bahwa diri kita berdosa. Kita perlu sang penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang tidak dimiliki oleh anak sulung. Ya, anak sulung dia tidak merendahkan diri, dia malah protes. Bapak, saya bertahun-tahun melayani Bapak, gak dapat apa-apa. Nah, ini adalah gambaran siapa? Orang Farisi. Gambaran orang Farisi. Dan Bapak berkata, milikku adalah milikmu. Begitu kan? Ya. Orang Farisi itu adalah orang Israel. Sejak awal Allah menjanjikan keselamatan untuk orang Israel. Tapi mereka yang menolak. Mereka gak mau. Dan karena itu Tuhan membuka keselamatan untuk bangsa lain, termasuk saya dan saudara. Tapi di sini kita bisa melihat kerendahan diri diperlukan untuk mendapatkan pengampunan. Ketika kita menyadari diri kita bersalah, berdosa, kita mau ambil tindakan, kita mau tinggalkan, kita mau berjalan menuju Bapa, maka Tuhan tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika engkau merasa dirimu berdosa, minta ampun di hadapan Tuhan, rendahkan diri, sadarlah bahwa sebetulnya kita gak layak disebut dengan anak-anak Allah. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita diampuni. Kita yang sudah sepantasnya binasa, tidak binasa, karena Tuhan sudah menyediakan penebus. Itulah kasih Bapa yang digambarkan dari perumpamaan ini. Yang jadi pertanyaan, kita anak bungsu atau anak sulung? Kita anak bungsu yang memang berdosa, tetapi kita mau merendahkan diri, atau kita anak sulung yang merasa tidak diperhatikan Bapa, padahal setiap hari bersama dengan Bapa. Ini menunjukkan bahwa anak sulung ini tidak melihat kenikmatan, tidak melihat satu hal yang positif ketika bersama dengan Bapa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti anak sulung ini.
kita merasa tiap hari pelayanan, tiap hari ke gereja, tiap hari menyampaikan firman, tiap hari luar biasa dalam pelayanan, tetapi kita tidak dekat dengan Bapa. Sehingga kita jadi protes ke orang-orang yang berdosa itu malah masuk surga. Saya kok nggak masuk surga? Karena Tuhan tidak ingin pelayanan kita, tapi Tuhan rindu ada sebuah hubungan yang baik, ada sebuah relasi antara kita dengan Bapa. Kalau engkau ada di rumah Tuhan saat ini, engkau tidak di luar Tuhan, engkau di dalam Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Tetapi yang terpenting bukan pelayanan, tapi yang terpenting adalah bagaimana relasi kita dengan Bapa. Kalau relasi kita dengan Bapa baik, tentu imbasnya pelayanan kita juga baik. Tapi kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Bapa, jangan ngimpi, maka kita hanya melayani untuk perut kita sendiri. Karena itu doa, karena itu baca firman sangat penting sekali. Jangan sampai kita hanya pintar menceritakan Tuhan, tetapi tidak pernah bercerita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Hari ini selain hari Imlek, hari ini juga adalah hari ulang tahun daripada Ibu Sungkono. Jadi selamat ulang tahun untuk Ibu Sungkono. Semakin setia mengiring Tuhan, semakin diberikan kekuatan dan kesehatan, diberkati anak-anak cucu-cucu yang Tuhan sudah anugerahkan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sekaligus untuk Bu Sungkono yang berulang tahun. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami ada sampai dengan hari ini. Entah kami yang mendengarkan firman itu berada di dalam rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan. Kalau kami masih di luar Tuhan, berikan kami hati yang mau merendahkan diri, sehingga kami akan diberikan pengampunan. Kami sadar bahwa kami berdosa, kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Maka Yesus Kristus yang kami sembah akan melayakkan kita. Tetapi kalau kami sudah ada di lingkaran dalam, kami sudah ada di dalam gereja, kami sudah ada di dalam kasih karunia, kami bersyukur untuk itu. Tetapi jangan hanya pelayanan yang kami tingkatkan. Kami perlu meningkatkan hubungan pribadi kami dengan Allah. Jangan sampai kami punya pikiran seperti si sulung yang tidak senang ketika bungsu pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bu Sungkono secara khusus. Hari ini hari ulang tahunnya. Engkau yang berkati Bu Sungkono, juga suami, juga anak-anak. Kami yakin dan percaya Bu Sungkono akan diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk bisa melewati hari demi hari, diberikan sukacita oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bu Sungkono, dan biarlah usianya ke depan, hidupnya ke depan, tetap Bu Sungkono letakkan di tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.